Dengan langsung dikendalikan Presiden Prabowo, nih Wakil Presiden Gibran ini jadinya nganggur dong ya, Bung Rocky. Kan tadinya orang nganggap wah ini kalau Pak Prabowo bepergian seperti ini maka yang berkuasa itu adalah Gibran begitu ya. Tapi karena menterinya itu katanya lapornya ke Menko dan kalau ada yang urgent langsung ke Pak Prabowo, ya berarti ya ini dia nggak punya peran gitu ya. Menarik ini bagaimana para menteri yang dulu juga menterinya Pak Jokowi bawaan Pak Jokowi itu memperlakukan Gibran. Karena kesannya dengan tidak diberi peran ini setelah Pak Prabowo pergi, Gibran ini sebagai wakil presiden antara ada dan tiada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Dan pada kali ini kita akan membahas masalah kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Jadi dalam waktu 2 pekan ke depan itu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto akan diagendakan untuk mengunjungi beberapa negara dalam hal memenuhi undangan sekaligus kunjungan sebagai kunjungan kepresidenan ke luar negeri. Dan diagendakan Bapak Presiden Prabowo akan berkunjung pertama ke Cina, habis itu ke Amerika, dan setelah itu mungkin ke Peru dan Brasil, dan selanjutnya ke Inggris, kemudian akan berkunjung ke Timur Tengah. Rocky ya. Bung Rocky, Presiden Prabowo hari ini melakukan lawatan ke luar negeri dan yang cukup mengejutkan ternyata ini kendali begitu ya, media menyebutnya itu tidak diserahkan kepada Wakil Presiden Gibran. Presiden Prabowo ini mengendalikan langsung dan minta para menteri itu tidak sungkan untuk langsung melempun ke Presiden manakala ada soal-soal yang serius dan mungkin tidak bisa mereka selesaikan dengan Menko. Ya, sebut rasa keseriusan Presiden Prabowo dengan intens yang kuat untuk memastikan bahwa kabinet yang akan dia tinggalkan dalam beberapa minggu karena perjalanan ke luar negeri itu harus tetap dimonitor. Jadi dengan mudah kita memahami bahwa masih ada hal yang belum mampu untuk diserahkan pada Wakil Presiden Pak Gibran, dan itu menunjukkan bahwa kemampuan kabinet ini untuk utuh di dalam paradigma juga belum bisa diandalkan. Jadi kalau semua hal masih harus dikoordinasi oleh Presiden, itu artinya Presiden sepenuhnya percaya pada kabinet, atau sebaliknya belum begitu percaya kalau kabinet itu ditinggalkan pada Wakil Presiden. Kan tidak terlihat semacam basa-basi sebetulnya basa-basi kenegaraan yang seharusnya Pak Prabowo meninggalkan itu pada Wakil Presiden, bahwa koordinasi teknisnya tentu langsung dengan Wakil Presiden, tetapi koordinasi teknis pun kelihatannya belum bisa dijalankan oleh atau belum bisa dikuasai oleh Wakil Presiden. Jadi masa magang dari Wakil Presiden pasti masih akan lama itu. Tapi satu hal yang menarik adalah kepastian bahwa selama Presiden berada di luar negeri, dia akan buka online, dan keterus terangan Prabowo mengatakan bahwa tidak ada hierarki sebetulnya karena bersama-sama kabinet ini untuk melayani rakyat. Jadi urgensi melayani rakyat tetap jadi slogan utama dari Presiden Prabowo. Nah, dalam agenda ini itu diberitakan bahwa Bapak Presiden akan membicarakan beberapa hal, terutama mengenai persoalan ekonomi dan geopolitik dunia. Berhubung karena Bapak Presiden melakukan kunjungan kurang lebih 2 minggu ke depan ke luar negeri, maka seharusnya yang akan menjadi penanggung jawab pengganti Presiden di dalam negeri adalah Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Namun dari kabar yang beredar ternyata Bapak Presiden menginstruksikan untuk menteri-menteri itu melaporkan langsung hal-hal yang dianggap penting kepada Presiden melalui video call. Dalam artian bahwa tidak perlu singgah ke Wakil Presiden. Nah, benarkah bahwa ini adalah menjadikan Wakil Presiden dalam posisi antara ada dan tiada, atau dalam bahasa kasar kehadirannya tidak dianggap terlalu penting untuk disinggahi sebagai tempat pelaporan menteri? Ya, tentu semua sifatnya lawatan kenegaraan, tetapi intensinya atau kualitas lawatannya itu
pasti ada tekanan yang lebih, ada yang tekanannya lebih politis, ada tekanannya lebih bisnis, ada tekanan yang lebih basa-basi. Tentu saja berkunjung ke G20 atau G7 itu adalah kunjungan yang politis sifatnya, tetapi harus ada yang dihasilkan secara profesional, yaitu penerimaan umum oleh G7 terutama, itu klub negara-negara maju, bahwa Indonesia ada di dalam kemasukakalan ekonomi. Tentu akan ditanya di situ, apakah masuk akal kalau Indonesia masuk BRICS, walaupun itu semacam bahasa diplomatis. Kalau di G20 ya tentu sekedar menerangkan pada publik internasional bahwa Indonesia itu ada negara dengan kapasitas ekonomi yang besar, kan itu fungsi dari G20. Lain kalau berkunjung ke Cina, itu aspek politisnya akan sangat kentara, itu bahwa Indonesia membutuhkan Cina yang tumbuh dengan baik supaya hubungan ekonomi kita makin maju. Sementara kita tahu bahwa Cina akan mengalami tekanan karena Amerika tentu akan mulai untuk merestriksi produk-produk Cina masuk Amerika. Jadi perang dagang antara Amerika dan Cina itu akan berakibat pada supply atau supply chain dengan Indonesia. Karena relasi Indonesia dengan Cina itu tergantung juga pada kecepatan pertumbuhan ekonomi Cina. Kalau Cina itu separuh diproteksi atau dipaksa untuk membayar lebih mahal kalau mengekspor barangnya ke Amerika, itu artinya ekonomi Cina tidak akan bertumbuh seperti yang sekarang, dan itu berakibat pada relasi dagang Indonesia dan Cina. Jadi diplomasi ke Cina itu mendua tuh, antara memberi sinyal bahwa Indonesia akan bersama dengan Cina menumbuhkan optimisme pada BRICS, sementara realnya setelah terpilih Donald Trump dan terlihat bahwa kebijakan Donald Trump akan merestriksi produk-produk Cina. Jadi kelihatannya itu soalnya. Ya, itu tadi pandangan dari pengamat politik Rocky Gerung tentang kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memenuhi undangan sekaligus dalam perjalanan untuk membicarakan beberapa hal terkait kepentingan negara baik dari segi ekonomi maupun politik ke depan. Dan dengan keberangkatan Bapak Presiden ke luar negeri, sebelumnya sudah disampaikan oleh Presiden sendiri bahwa tidak ada hierarki dalam membicarakan hal-hal penting di dalam negeri. Jadi sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa Presiden Prabowo tetap menginstruksikan untuk menteri-menterinya melaporkan secara langsung melalui video call. Dalam hal ini tidak mesti laporan itu harus hingga ke Bapak Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka. Dengan langsung dikendalikan Presiden Prabowo, nih Wakil Presiden Gibran ini jadinya nganggur dong ya, Bung Rocky. Kan tadinya orang nganggap wah ini kalau Pak Prabowo bepergian seperti ini, maka yang berkuasa itu adalah Gibran begitu ya. Tapi karena menterinya itu katanya lapornya ke Menko, dan kalau ada yang urgent langsung ke Pak Prabowo, ya berarti ya ini dia nggak punya peran gitu ya. Menarik ini bagaimana para menteri yang dulu juga menterinya Pak Jokowi, bawaan Pak Jokowi itu memperlakukan Gibran. Karena kesannya dengan tidak diberi peran ini setelah Pak Prabowo pergi, Gibran ini sebagai wakil presiden antara ada dan tiada. Ya, balik ke isu dalam negeri, orang mulai menghitung apa yang akan dilakukan oleh kabinet atau apa yang akan dimintakan persetujuan dari Pak Prabowo ketika dia ada di luar negeri dan pada saat yang sama ada wakil presiden di dalam negeri. Kan koordinasi ini kan menunjukkan bahwa kepemimpinan Gibran itu ya masih diragukan sebetulnya. Menteri-menteri yang senior apalagi itu, walaupun datang dari atau limpahan dari kementerian bapaknya Gibran, Pak Jokowi, hari ini kebanyakan memang limpahan dari Pak Jokowi, tetapi mereka mulai melihat bahwa kapasitas wakil presiden tentu tidak bisa diandalkan untuk mengatur hal-hal teknis. Jadi kendati menteri-menteri itu mungkin secara basa-basi menganggap wakil presiden itu seseorang yang juga harus diberi hormat karena menteri-menterinya adalah bekas anak buah bapaknya. Tetapi secara teknis, bahkan secara teknokratis, menteri-menteri itu tahu kapasitasnya Gibran. Kan beda ketika Jokowi yang memimpin kabinet kemarin itu dan ketika Gibran jadi wakil presiden hari ini. Itu mungkin yang bisa kita katakan sebagai kemenduaan kapasitas itu. Bahwa ketika jadi anak presiden, tentu Gibran itu bernaung di bawah kekuasaan bapaknya. Sekarang bapaknya bukan lagi presiden. Itu berbeda penghormatan psikologi dari menteri-menterinya Jokowi terhadap anaknya Pak Jokowi yang sekarang adalah wakil presiden. Oke, demikian video kali ini yang sudah kita bahas sama-sama dan kita sudah dengarkan bersama bahwa dalam kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri itu ternyata ada beberapa agenda yang direncanakan dalam kunjungannya ke beberapa negara.
kunjungannya ke Cina, kunjungannya ke Amerika, kunjungannya ke Brasil, Peru, dan Inggris, kemudian ke Timur Tengah, itu secara umum Presiden akan membahas tentang peluang-peluang ekonomi ke depan yang kemungkinan bisa menarik investor untuk masuk ke dalam negeri. Kemudian Presiden juga diagendakan akan melakukan pembicaraan geopolitik, kekuatan-kekuatan politik dan peta politik ke depan, terutama dalam menentukan arah apakah akan merapat ke kubu Amerika dengan sekutu atau merapat ke kubu Cina, Rusia, dan kawan-kawan, ataukah ada keputusan sendiri dari Bapak Presiden setelah melakukan kunjungan. Kita tunggu saja apa hasil dari kunjungan itu. Untuk itu, kepada teman-teman dan saudara-saudara yang punya pendapat, punya argumen, silahkan tuliskan argumen dan komentar kalian di dalam komentar. Dan sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.